Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal membuat sebuah eksperimen menggunakan inverter yang udah saya buat di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, eksperimen ini bersangkutan dengan yang namanya free energy teman-teman. Dimana saya pernah melihat di YouTube ada orang itu dia membuat alat free energy atau alat tenaga abadi gitu ya, menggunakan sebuah set inverter yang disambungkan dengan charger, disambungkan dengan baterai juga. Nah, kebetulan sekali inverter saya ini udah lengkap ya dengan satu set tersebut. Di sini ada baterai, ada chargernya dan ada inverternya. Jadi apa yang dikatakan free energy di sini adalah ketika output dari inverter ini akan kita umpankan kembali masuk ke baterai, dan konon katanya arus listriknya bisa berputar-putar di sistem inverter ini nggak ada habisnya, alias selama-lamanya teman-teman. Itu yang menjadikan alat ini sebagai sebuah alat free energy. Nah, namun apakah hal tersebut benar adanya atau hanya sekedar trik belaka teman-teman? Jadi di video kali ini kita bakal sama-sama ngetes menggunakan inverter saya ini apakah alat free energy yang seperti ini bisa bekerja atau tidak ya teman-teman. Oke, di sini udah saya colok sebuah charger HP dan saya bakal menggunakan kabel USB ini untuk mengumpankan kembali ini arus listriknya masuk ke modul chargernya. Jadi secara teori ini bakal menghasilkan putaran energi dari baterai masuk ke inverter, lalu dari inverter menyalakan charger HP, dan keluar dari charger HP itu akan masuk kembali ke baterai. Seperti itu ya teorinya. Jadi dia akan seperti arus listriknya itu berputar-putar terus di dalam satu sistem ini. Namun apakah ini benar bisa terjadi selama-lamanya atau tidak ya teman-teman? Nah, itu yang akan kita lihat di dalam video ini. Nah, untuk itu kita akan memantau tegangan baterai menggunakan sebuah multimeter ya teman-teman. Multimeternya ini akan saya tancapkan langsung ke terminal baterainya, positif dan negatif. Dan ini multimeternya DC ya. Kalian bisa lihat itu tegangan baterainya 4,2, tegangan full ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya nyalakan inverternya, dan ini chargernya udah menyala juga, termasuk TP4056 nya menyala ya. Nah, ini saya matikan, dia mati. Ini saya nyalakan lagi, dia menyala kembali. Dan modul TP4056 nya ini juga kerasa panas. Ini artinya beneran ngecas ya baterainya. Namun kalau kalian lihat ini tegangan baterainya di multimeter ini semakin menurun teman-teman. Coba teman-teman perhatikan tegangannya. Itu tegangannya perlahan-lahan semakin lama semakin turun ya. Nah, seharusnya kan baterainya ini sedang ngecas ya. Nah, seharusnya tegangannya semakin naik, ini malah semakin turun gitu ya. Nah, sudah pasti kalau semakin lama seperti ini, maka energinya akan habis teman-teman. Nah, ini kan masih belum ada beban loh teman-teman. Bagaimana nanti kalau kita tambah beban, seperti beban lampu atau yang lainnya. Nah, kita bakal coba sambung lampu di inverter saya ini, dan kita lihat bagaimana tegangan baterainya. Untuk itu saya bakal memasang adaptor seperti ini biar saya bisa memasang charger dan lampu di saat yang bersamaan. Nah, ini chargernya masih di sini ya, masih nyambung ya teman-teman. Dan ini lampunya, langsung saya colok. Kalian lihat itu tegangannya langsung turun ke 3,6 volt teman-teman. Melompat ya dari 4 volt yang di awal menjadi 3,6. Kalau udah ditambah beban seperti ini, itu semakin banyak lagi rugi dayanya teman-teman. Meskipun listriknya ini diumpan kembali masuk ke charger dan dimasukkan kembali ke baterainya, itu tegangannya tetap semakin lama semakin turun teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tegangannya udah malah turun di bawah 3 volt sekarang. Ini udah malah 2,9 volt yang tinggal ya teman-teman.
Nah, semakin lama semakin turun dia. Nah, kalian bisa lihat itu turunnya cepat sekali. Oke teman-teman, mungkin saya matikan dulu karena baterainya ini kerasa panas banget. Takutnya meledak nanti teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di dalam sistem yang menggunakan energi pasti ada rugi dayanya. Karena energi itu menurut hukum fisika atau hukum kekekalan energi itu hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti itu ya. Dia tidak bisa dibuat atau dimusnahkan. Jadi musuh utama kepada sistem free energy ini adalah rugi daya. Itu kita nggak bisa hindarkan ya teman-teman, karena yang namanya rugi daya itu pasti berlaku di mana-mana. Nggak ada sistem yang 100% sempurna. Bahkan di dalam sistem yang paling sempurna juga pasti ada rugi dayanya. Mungkin sekitar 1 atau 2%. Jadi kesempurnaannya itu, atau kita istilahkan sebagai efisiensinya itu, tidak pernah akan mencapai 100%. Makanya sistem free energy seperti ini tidak akan berhasil. Sedangkan untuk mencapai free energy, efisiensi dari satu sistem harus melebihi 100%. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya teman-teman. Kalau kalian mempelajari fisika, kalian pasti ngerti deh, sistem free energy seperti ini nggak bakal terjadi ya teman-teman. Kalau saya dulu sih saat kuliah, kita ada mata pelajaran fisika ya, makanya saya tahu soal itu, hukum kekekalan energi. Jadi cukup pahami hukum kekekalan energi aja, kalian udah mengerti bahwa sistem free energy seperti ini nggak bakal bisa bekerja ya teman-teman. Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa sistem free energy itu adalah sistem yang tidak bisa bekerja sama sekali ya. Tidak ada yang namanya energi bisa berputar-putar terus di satu sistem dan bisa menyalakan sistem tersebut selama-lamanya sampai nggak bisa, sampai kapanpun. Itu nggak mungkin terjadi ya. Kalian udah lihat sendiri di eksperimen ini ya. Oke teman-teman, jadi saya menciptakan inverter ini ya bukan untuk membuat alat free energy ya teman-teman. Inverter ini fungsinya cuman di saat darurat aja. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami penjelasan saya di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.